nyalakan simulator yaitu Swansoft Sinumerik, maka yang pertama adalah kita lakukan klik 2 kali pada icon di desktop. Kemudian di sini kita pilih Sinumerik 808 DM, di mana M itu adalah milling, sedangkan T itu adalah turning. Jadi kita pilih yang DM. Ini softlock encryption, kemudian kita klik run. Kita tunggu beberapa saat, masih loading. Nah, ini adalah tampilan Swansoft Sinumerik 808 DM. Nah, setelah kita nyalakan, selanjutnya kita tekan tombol emergency, kemudian kita tekan tombol power on, maka mesin sudah menyala. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kita melakukan proses referensi. Nah, untuk melakukan proses referensi, maka langkah yang kita lakukan adalah yang pertama adalah kita tekan tombol ref point. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ada 3 sumbu Z, Y, dan X. Kita tekan salah satu sumbu, misalnya kita tekan sumbu Z-nya terlebih dahulu. Maka di sini untuk sumbu Z-nya dia sudah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya kita tekan sumbu yang lain, misalnya sumbu Y, maka sumbu Y-nya berubah menjadi 0. Kemudian yang terakhir adalah sumbu X. Nah, ketika sudah menjadi angka 0 semua, maka proses referensi itu sudah selesai dilakukan. Proses referensi mesin tadi sudah kita lakukan. Di sini ditandai dengan sumbu X, Y, dan Z berupa angka 0. Untuk selanjutnya, ketika kita mau menggerakkan sumbu, baik itu sumbu X, Y, maupun Z, maka bisa kita lakukan dengan cara tekan tombol joknya terlebih dahulu. Kemudian kita tekan sumbu yang akan kita gerakkan. Misalnya di sini sumbu yang kita gerakkan adalah sumbu X. Nah, di sini posisinya berubah nilainya. Kalau kita ingin memperbesar skala feeding rate-nya, maka di sini kita tekan, kita berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Maka di sini pergeseran sumbunya nilainya menjadi lebih besar. Oke, kita gerakan sumbu Y-nya. Oke, kemudian kita gerakan sumbu Z-nya. Nah, di sini bisa kita amati di mesin itu juga turun. Oke. Untuk selanjutnya kita lakukan proses setting tool. Maka di sini yang kita pilih tombolnya adalah offset. Oke. Kemudian muncul data toolnya di sini. Radius ini kita isi sesuai dengan tool yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan tool yang pertama itu adalah menggunakan end mill diameter 12, maka di sini kita rubah, kita edit, kemudian nanti kita rubah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Baiklah, yang pertama itu adalah kita isi sesuai dengan radius yang kita inginkan. Bila kita menggunakan diameter 12, maka di sini radiusnya adalah kita isi dengan 6. Kita geser dengan menggunakan kursor panah ini. Di sini kita ketikkan 6. Kemudian kita geser ke bawah. Ini misalnya yang tool kedua adalah menggunakan diameter 10, maka di sini kita rubah menjadi 5 untuk radiusnya. Kemudian kita geser ke bawah. Tool yang ketiga adalah diameter 6, sehingga di sini radiusnya adalah 3. Sedangkan nomor 4, 5, dan 6 ini kita tidak menggunakan end mill, maka prosesnya adalah kita del dulu.
Oke, tool nomor 4 kita akan masukkan. Oke, kita terus masukkan tool nomor 4, maka kemudian kita klik OK, maka sudah terhapus. Kemudian kita del lagi untuk tool nomor 5, kita ketik 5, kita OK. Kemudian terakhir adalah 6, kita del lagi, kita masukkan 6, kemudian kita OK. Nah, sudah terhapus tool nomor 4, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan proses pengisian atau input tool lagi untuk memasukkan tool nomor 3, 4, dan 5. Kita klik, kemudian kita masukkan, kita pilih di sini adalah drill. Oke, tool nomor 4. Oke, kemudian kita OK. Di sini sudah berubah angkanya. Kemudian nomor 5 sama drill. Di sini kita masukkan angka 5. Kemudian kita OK. Nomor 6 itu adalah tapping, maka di sini kita pilih yang tapping. Kita ketik angka 6 untuk memasukkan data tool nomor 6. Oke. Nah, sudah berubah di sini 456 sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tinggal merubah untuk diameternya saja. Tool yang nomor 4 itu menggunakan diameter bor. Nah, kita masukkan diameter dari tool nomor 4 karena kita menggunakan ukuran 10, maka kita rubah menjadi 5. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini tool nomor 5 itu adalah menggunakan drill 4,2, sehingga di sini kita masukkan 2,1. Kita geser ke bawah. Nomor 6 itu adalah tool menggunakan tab M5, sehingga di sini kita masukkan 2,5. Nah, di sini proses memasukkan identitas atau setting toolnya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah kita lakukan penginputan data tool, di mana data tool yang kita gunakan tadi adalah ada 6 tool. Oke, kita masukkan masuk pada mesin operation. Di sana ada tool management. Nah, kemudian kita klik add. Oke, kita pilih end mill yang kedua. Diameter yang pertama itu adalah 12. Kita klik, kemudian kita OK, kita OK lagi. Oke, di sini sudah masuk end mill. Kemudian kita add lagi, pilih diameter 10. OK, OK lagi. Untuk yang ketiga kita pilih yang keyway mill dengan diameter adalah 6. OK. Oke, kemudian yang keempat, tool yang nomor 4 kita add, kita pilih yang double edge chamfer, diameternya adalah 10. Kemudian kita OK, kita OK lagi. Kemudian kita add tool yang nomor 5, itu adalah drilling, pengeboran. Kita pilih yang diameternya adalah 4,2. kemudian kita OK, kita OK lagi. Yang terakhir kita add untuk tapping dengan diameter adalah dengan tab M5. Kemudian kita OK, kita OK lagi. Nah, di sini sudah kita masukkan data toolnya mulai dari nomor 11 end mill, kemudian keyway mill, kemudian bor sampai dengan tapping. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam magazine. Kita klik end mill yang pertama, add to magazine. Itu adalah tool stasiun yang pertama. Oke, kemudian end mill yang kedua kita add.
tool station yang kedua, kemudian yang ketiga kita add tool 3, kemudian yang keempat kita add 5, kita add magazine 5, kemudian terakhir adalah 6, add to magazine 6. Kita lakukan semua add to magazine, kemudian kita oke.